Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ito Adelina Siregar, mahasiswi dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 6, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya di sini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Kajian Sumber Naskah. Nah, untuk teman-teman yang berada di Padang Lawas Utara maupun di luar Padang Lawas Utara, pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk dari Candi Bahal 1 ini. Mungkin sebagian dari teman-teman sering mengunjungi Candi Bahal ini, atau karena kan selain tempatnya yang bersejarah, Candi Bahal ini juga dijadikan masyarakat sebagai tempat pariwisata. Jadi, untuk teman-teman yang belum mengetahui, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi Candi Bahal tersebut. Oleh karena itu, simak terus ya video ini. Jangan lupa untuk di-like. Di Tapanuli bagian selatan, tepatnya di Padang Lawas Utara, terdapat bangunan yang bernilai sejarah. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kejayaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Orang menyebutnya Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Portibi. Bangunan peninggalan Buddha aliran Vajrayana ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang Sidimpuan atau sekitar 420 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Dilansir dari pedomanwisata.com, Candi Bahal atau Portibi ini diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebut candi ini dibangun oleh Raja Hindu Siva dari Tamil yang memerintah dari India Selatan. Namun, pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kejayaan kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11. Bahal sendiri diambil dari nama desa setempat, sedangkan Portibi dalam bahasa etnis Batak setempat berarti dunia atau bumi. Dengan demikian, candi ini punya nama khusus dan unik sebagai candi dunia. Para ahli mengungkapkan 3 bangunan candi yang ditemukan di Bahal merupakan bagian dari 26 candi yang tersebar di Padang Lawas Utara, Tapanuli bagian selatan. Karena lokasinya yang berada di tengah lapangan luas, masyarakat setempat sering menyebut Candi Padang Lawas atau candi di lapangan luas. Kompleks Candi Bahal terdiri dari 3 candi yang berjarak sekitar 500 meter. Beberapa kilometer dari Candi Bahal juga ditemukan Kompleks Candi Pulo. Kompleks Candi Bahal terletak di tepi Sungai Batang Pane. Beberapa teori menunjukkan bahwa Sungai Batang Pane pernah menjadi jalur transportasi yang ramai dengan aktivitas ekonomi. Namun, saat ini, sungai telah tertimbun lumpur dan nyaris tidak bisa lagi menampung kapal perdagangan. Juga dikenal sebagai biaro oleh masyarakat setempat, Kompleks Candi Bahal dikenal sebagai kompleks candi terbesar di Sumatera Utara. Semua candi, Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3, dibangun dengan menggunakan batu bata merah, sementara patung-patung diukir dari batu pasir. Masing-masing candi dikelilingi dengan tembok batas tebal 1 meter dan setinggi 1 meter.
Pintu gerbang terletak di sisi timur dan memanjang keluar dengan tinggi dinding 60 cm di kedua sisinya. Di tengah masing-masing daerah berdiri candi utama dengan pintu masuknya menghadap gerbang. Kompleks ini berpusat di sekitar Candi Bahal I yang dianggap sebagai candi utama dan relatif lebih besar dari dua candi lainnya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan Candi Bahal I. Candi Bahal I dibangun di pelataran seluas sekitar 3.000 meter persegi yang dikelilingi pagar dari susunan batu merah setinggi 60 cm. Dinding pagar tersebut cukup tebal, yaitu sekitar 1 meter. Bangunan utama Candi Bahal I ini terletak di tengah halaman menghadap ke gerbang. Di antara bangunan utama dan pintu gerbang, terdapat fondasi batur atau panggung berbentuk dasar bujur sangkar berukuran sekitar 7 x 7 meter. Bangunan utama Candi Bahal I ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bangunan utama Candi Bahal II dan III. Bangunan utama ini terdiri atas susunan alas atau tatakan, kaki, tubuh, dan atap candi. Tatakan candi berdenah dasar bujur sangkar seluas sekitar 7 meter persegi dengan tinggi sekitar 180 cm. Di atas tatakan berdiri kaki candi setinggi 75 cm dengan denah dasar berbentuk bujur sangkar seluas 6 meter persegi. Selisih luas tatakan dan kaki candi membentuk selasar mengelilingi kaki candi. Jadi Candi Bahal I ini dia menghadap ke arah timur. Di pertengahan sisi candi ini, atau lebih tepatnya di depan tangga atau tatakan kakinya itu, dia menjorok ke depan sepanjang 4 meter dan lebarnya itu 2 meter. Selain itu juga pada tatakan kaki itu, di depan tatakan kaki tersebut terdapat 2 makara, diapit oleh 2 makara. 2 makara itu yang seperti bentuk patung yang bergambar hewan. Teman-teman bisa melihat di gambar di samping ini, atau mengulang kembali video saya yang sebelumnya. Sepanjang sisi candi, utara dan selatan, dinding jalan pelataran menuju tatakan, terdapat pahatan berbentuk orang dalam berbagai posisi. Walaupun banyak bagian pahatan yang sudah rusak, masih terlihat bentuk orang yang tampak seperti sedang menari. Di sepanjang sisi timur atau depan tatakan, terdapat pahatan berbentuk raksasa yang sedang duduk. Tubuh candi berupa bangunan bersegi 4 dengan alas berbentuk bujur sangkar seluas 5 meter persegi. Selisih luas tubuh candi dengan permukaan kaki candi membentuk selasar selebar sekitar 1 meter. Untuk mencapai pintu masuk ke ruang di dalam tubuh candi, terdapat tangga setinggi sekitar 60 cm dari permukaan kaki candi. Dalam tubuh candi, terdapat ruangan kosong berukuran sekitar 3 meter persegi yang dikelilingi dinding setebal sekitar 1 meter. Lebar ambang pintu masuk ke dalam ruangan candi sekitar 120 x 250 cm. Tidak terdapat pahatan apapun dalam menghiasi bingkai pintu candi tersebut. Atap Candi Bahal I ini berbentuk dagoba, yaitu stupa berbentuk silinder dengan tinggi 2,5 meter. Pahatan untaian bunga melingkari tepian atap candi tersebut. Arsitektur candi ini mirip dengan Candi Jabung yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Secara umum, candi terdiri dari pondasi, kaki, badan, dan atap, dan diletakkan di atas dasar persegi panjang sekitar 7 meter persegi.
Di antara pakar termuka yang telah melakukan penelitian di Kompleks Candi Bahal adalah yang pertama, Franz Junghun pada tahun 1846, von Rosenberg pada tahun 1854, Kirchhoff pada tahun 1887, Sten Kallenfels pada tahun 1920 dan 1925, Dehaen pada tahun 1926, Krom pada tahun 1923, dan juga ada F.M. Sinitger yang diketahui telah mempelajari dan menjelaskan banyak kisah arkeologi sejarah Sumatera. F.M. Sinitger ini adalah seorang arkeolog Jerman yang melakukan penelitian di Kompleks Candi pada tahun 1935 berdasarkan tablet Tanjore yang menggunakan bahan Tamil dan konon dibangun oleh Raja Koladewa dari India Selatan pada tahun 1030. Nidker percaya bahwa menurut catatan penjelajah Cina, Itsing, raja dikatakan telah menaklukkan tanah Panai. Melalui penelitian lebih lanjut, Sinitger menyimpulkan bahwa kompleks candi harus terkait erat dengan Buddhisme Vajrayana yang sedikit berbeda dengan Buddhisme seperti yang diketahui saat ini. Sekte ini ditandai dengan simbol ganas yang ditunjukkan oleh wajah yang mengerikan dari patung raksasa. Simbol yang juga ditemukan di relief candi menggambarkan raksasa yang melakukan tarian Tandava. Tandava ini digambarkan sebagai tarian yang kuat yang menjadi sumber siklus penciptaan, pelestarian, dan pembubaran. Di antara reruntuhan di Candi Bahal II, patung Heruka ditemukan, yang dianggap satu-satunya jenis yang pernah ditemukan di Indonesia. Patung tersebut menggambarkan seekor raksasa yang menari di atas mayat dan dihiasi deretan tengkorak Bambang Budi Utomo, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, menggambarkan patung tersebut sebagai berikut. Tangan kanan raksasa memegang vajra tinggi-tinggi, sementara tangan kirinya memegang tengkorak manusia di depan dadanya. Candi ini memang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Para peneliti mengungkapkan bahwa candi di Desa Bahal ini adalah 3 di antara 26 runtuhan candi yang tersebar seluas 1.500 km persegi di situs percandian Padang Lawas, yang berarti candi-candi yang terletak di padang luas yang mencakup di antaranya adalah yang pertama yaitu ada Candi Pulo, yang kedua ada Candi Marumun, yang ketiga ada Candi Singkilon, yang keempat ada Candi Sipamutung, yang kelima ada Candi Aloban, yang keenam ada Candi Ronda Mandolok, yang ketujuh ada Candi Bara, yang ke-8 ada Candi Magaledang, dan yang ke-9 ada Candi Sitopayan. Setahu saya mengenai Candi Sitopayan ini, dia sudah tidak ada lagi reruntuhan-reruntuhannya, sudah tertumpuk oleh tanah dan sekarang dia sudah menjadi dan sekarang bangunannya sudah menjadi bukit-bukit kecil sih. Dan yang terakhir Candi Nagasari, Bu. Kemungkinan persawahan dan perkampungan di sekitar candi-candi tersebut tadinya merupakan padang yang sangat luas. Dari sekian banyak candi Padang Lawas, hanya Candi Bahal yang sudah selesai dipugar. Candi Sipamutung dan Candi Pulo sedang dalam proses renovasi, sedangkan candi lainnya masih berupa reruntuhannya. Candi Bahal ini, dia memiliki museum yang namanya yaitu Museum Bahal. Museum Bahal ini terletak di seberang pos penjagaan Candi Bahal 1. Bangunan museum ini mirip dengan bangunan rumah biasa. Dalam museum, tersimpan berbagai bentuk dan jenis bagian candi-candi Bahal yang masih belum diketahui letaknya atau yang karena alasan tertentu belum dapat dikembalikan ke tempatnya semula. Di museum tersebut juga dilakukan rekonstruksi potongan dan susunan batu dan bata untuk menemukan kembali bentuk, susunan, dan letaknya semula. Potongan batu yang ditemukan di hiasan dan bukan merupakan reruntuhan bangunan yang umumnya terbuat dari batu bata.
Di antara objek yang tersimpan dan mengalami proses rekonstruksi tersebut di museum ini adalah seperti potongan arca berbentuk raksasa dalam posisi berdiri sambil memanggul gada. Di samping itu juga terdapat sekumpulan batu bata yang memiliki lubang-lubang yang konon merupakan jejak kaki binatang. Kumpulan batu bata ini telah ditemukan pada tahun 2000 di pelataran Candi Bahal 1. Tetapi banyak yang tidak bisa melihat museum ini karena museum ini tidak dibuka secara rutin untuk umum. Tidak selalu ada petugas yang dapat ditemui. Dari petugas yang ditemui juga tidak banyak informasi yang bisa didapatkan. Ketahui bahwa Candi Bahal ini sudah termasuk sebagai objek wisata di Padang Lawas Utara. Jadi, upaya pengembangan Candi Bahal di Kabupaten Padang Lawas Utara ini mempunyai banyak objek yang berpotensi dan layak serta perlu untuk dikembangkan. Dari banyaknya objek wisata yang ada, Candi Bahal yang terletak di Kecamatan Portibi adalah merupakan salah satu objek wisata yang layak untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selain karena berpotensi, objek wisata ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pengembangan tempat ini pernah dilakukan dengan pemugaran pada bagian-bagian bangunan candi yang telah rusak. Perhatian dan pengelolaan juga dapat dilihat dari infrastruktur jalan yang masih sangat buruk. Kondisinya tidak pantas lagi disebut sebagai jalan milik pemerintah, karena banyak kubangan dan jalan menyempit, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kawasan wisata ini sulit untuk dijangkau. Ditambah dengan kurangnya angkutan umum yang menuju tempat tersebut, sehingga membuat wisatawan berpikir 2 kali sebelum berkunjung ke sana. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan daerah tujuan wisata ini, yaitu yang pertama, pembangunan serta pemugaran pada bagian-bagian candi yang sudah rusak tanpa menghilangkan ataupun mengurangi bentuk asli candi. Yang kedua, perbaikan infrastruktur jalan raya menuju kawasan objek wisata tersebut. Yang ketiga, promosi pariwisata yang lebih luas. Yang keempat, membangun fasilitas perakomodasian dan restoran. Yang kelima, menambah lembaga kepariwisataan khususnya di daerah objek wisata tersebut. Dan yang keenam yaitu mendorong usaha-usaha swasta yang bergerak di bidang kegiatan pariwisata. Oleh sebab itu, perlu dilakukan strategi pengembangan kepariwisataan yang bertujuan untuk mengembangkan produk dan jasa yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Pengembangan tersebut antara lain yang pertama, mengadakan pendekatan di bidang konservasi lingkungan hidup dan meningkatkan program sadar wisata pada masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan kawasan candi. Yang kedua, pendekatan di bidang sosial budaya,
Hal ini dilakukan karena kehadiran pariwisata merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pariwisata. Yang ketiga, pemerintah mengadakan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu dengan menyelenggarakan pembinaan pariwisata dengan tetap memperhatikan terpelihara dan kepribadian nasional. Yang keempat, meningkatkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan fasilitas di kawasan wisata. Yang kelima, pemerintah mengajak seluruh anggota masyarakat untuk bersikap ramah dalam menyambut kehadiran para wisatawan agar mereka selalu nyaman, aman, dan betah menikmati objek wisata tersebut. Meningkatkan kegiatan promosi dan pendidikan kepariwisataan serta meningkatkan mutu dan kelancaran pelayanan. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan manajemen serta meningkatkan kreativitas pengembangan ide usaha kawasan wisata ini. Selain dari berbagai usaha tersebut, sarana dan prasarana yang tepat juga sangat diperlukan untuk upaya pengembangan Candi Bahal ini. Candi Bahal pernah dinobatkan sebagai daerah tujuan wisata oleh pemerintah. Namun, infrastruktur jalan menuju Candi Bahal ini masih sedikit agak buruk. Dalam artian kata, di sini terlihat sedikit buruk. Tidak semua jalan menuju ke candi itu rusak, tetapi hanya sebagian saja. Teman-teman bisa melihat contohnya di video saya. Itu jalan menuju ke arah candi, tetapi jalan sebelumnya memang masih banyak jalan yang masih rusak, tetapi tidak begitu parah. Candi Bahal ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan wisata sejarah ini. Semakin mudah kawasan objek wisata ini untuk dicapai, maka akan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah setempat memberikan perhatian khusus untuk membangun infrastruktur jalan yang baik, sehingga bermanfaat bagi pengembangan pariwisata serta meningkatkan nilai ekonomi lainnya. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus komunikasi dan informasi, serta menghilangkan jarak tempuh. Kelancaran arus komunikasi dan informasi dapat meningkatkan usaha masyarakat setempat. Desa Bahal yang terdapat di Kecamatan Portibi merupakan salah satu daerah yang fasilitas telekomunikasinya belum begitu memadai. Oleh sebab itu, perlu dibangun beberapa tower telekomunikasi lagi agar dapat menangkap jaringan telepon dengan mudah, khususnya telepon seluler. Kemudian fasilitas telekomunikasi telepon rumah juga belum disediakan oleh pemerintah. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dimengerti. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She a two